Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi adkhalana fi syahri Ramadan, syahrul mubarak, syahrul ladzi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan Nabi Musa alaihi salam cemburu akan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diceritakan di dalam satu hadis, Nabi Musa satu kali melihat ke atas langit. Di langit tersebut dituliskan ada tentang bagaimana sifat-sifat umat di akhir zaman. Yang ada di antara mereka umurnya tak panjang, namun pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku." Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Itu bukan untuk engkau wahai Musa dan bukan untuk umatmu, tapi itu adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Naam. Kalau kita ingin membandingkan bagaimana umur yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, kita mengetahui Nabi Adam alaihi salam hidupnya 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam hidupnya 950 tahun lebih. Beliau hanya berdakwah saja 950 tahun. Nabi Hud dan nabi-nabi yang lain juga hidupnya diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad yang telah disebut oleh Rasulullah di dalam hadis yang masyhur, a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in, umur umatku itu cuman hanya 60 sampai 70. Wa qalilum ma jawaza dzalik, sedikit di antara umatku itu yang akan lewat daripada umur 70. Dan itu betul apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Sedikit di antara kita yang lewat daripada usia 70 tahun. Ada yang mungkin umur 40 tahun, bahkan umur 30 tahun, bahkan dari di bawah itu pun banyak di antara kita yang sudah kena penyakit ini dan itu dan kita pun menjadi wafat. Ala kulli hal, namun dengan umur yang singkat tersebut, keberkahannya tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Sehingga ketika Rasulullah bercerita kepada para sahabat bahwasanya ada di dalam salah seorang Bani Israel yang usianya 80 tahun itu hanya habis untuk sekedar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun usianya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ketika mendengar cerita Nabi Muhammad, mereka merasa cemburu. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang dapat mampu melakukan hal demikian? Tak ada di antara kami yang 80 tahun bisa habis semua umur kami untuk jihad. Mungkin di antara kami ada yang usianya 80 tahun, tapi kalau sudah 80 tahun memegang pedang sudah tak mampu lagi ya Rasulullah. Lalu turunlah ayat dan Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat dan juga kepada kita semua, yaitu ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam, yang mana malam itu disebut oleh Allah khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Tidak disebut oleh Allah sama seperti 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita menghitung 1000 bulan dibagikan dengan 12 bulan atau dalam 1 tahun, maka akan mendapati 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Maka
di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertepatan di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ibadah kita seakan-akan kita beribadah lebih baik dibandingkan 83 tahun. Salat yang kita kerjakan walaupun hanya 2 rakaat lebih baik daripada kita mengerjakan salat selama 83 tahun, lebih baik. Puasa, zakat. Dan walaupun di dalam bulan suci Ramadan tidak diberikan spesifik kapan malam Lailatul Qadar, tujuannya adalah supaya kita senantiasa mencari malam Lailatul Qadar itu. Bukan hanya kita semangat di saat malam-malam tertentu saja. Orang-orang yang beriman, dia akan berusaha setiap malam di dalam bulan suci Ramadan untuk dia berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ulama mengatakan kemungkinan terbesar malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dan dikatakan untuk lebih spesifiknya malam Lailatul Qadar itu adalah di malam ganjilnya di 10 malam terakhir. Namun terlepas daripada itu semua, kita diperintahkan oleh Allah, diberikan kehidupan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak menyembah karena Lailatul Qadar. Kita tidak beribadah karena Lailatul Qadar. Tapi orang yang mukmin adalah ingin mendapatkan pahala yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang mukmin di dalam bulan Ramadan dia bersungguh-sungguh di dalam 1 bulan penuh. Tapi khususnya di 10 malam terakhir, dia lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mendapatkan fadilah-fadilah kemuliaan yang Allah berikan, khususnya ada di dalam masa-masa itu malam Lailatul Qadar. Nabi SAW dikatakan, wa kana Nabi SAW yajtahid fi Ramadan ma lam yajtahid fi ghairi. Nabi SAW itu adalah orang yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan dibandingkan sungguh-sungguh beliau di lain bulan Ramadan. Dan kalau sudah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau lebih sungguh-sungguh lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW tidak keluar dari masjidnya sampai ketika satu kali Nabi SAW ingin menyisir rambutnya, beliau tidak mau keluar dari masjid. Beliau memerintahkan Siti Aisyah untuk menyisiri beliau dari rumahnya, karena Siti Aisyah ketika itu dalam keadaan sedang haid, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tapi lihat bagaimana, apa salahnya Nabi Muhammad keluar sebentar untuk menyisir rambut, keluar dari masjid, masuk ke rumah untuk menyisir rambut, balik lagi. Tapi lihat bagaimana kesungguhannya Nabi Muhammad SAW di dalam beribadah, fokus, khususnya di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Maka ayo kita ikuti Nabi Muhammad, ayo kita ikuti Nabi kita Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan setiap malam atau di setiap tahun di bulan Ramadan kita malam-malam Lailatul Qadar, sehingga kita diberikan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah di selain malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.